41 hari berlalu, terduga pelaku pembakaran fasilitas Unpati mangkir dari panggilan polisi. Penanganan kasus pembakaran fasilitas kampus di Universitas Patimura masih menuai sorotan. Hingga 41 hari pasca kejadian, para terduga pelaku belum juga diamankan dan bahkan mangkir dari panggilan penyidik. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet Luhukai mengungkapkan kepolisian telah melayangkan undangan klarifikasi kepada para terlapor. Namun undangan tersebut tidak diindahkan. Ia menegaskan hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Insiden pembakaran terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Unpati pada Selasa 3 Maret 2026 sekitar pukul 3 sore. Peristiwa bermula dari aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Aksi yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi itu kemudian berubah ricuh. Sejumlah massa diduga terlibat dalam perusakan hingga pembakaran fasilitas kampus. Dalam rekaman video yang beredar luas, terlihat beberapa orang menyiramkan bensin sebelum api melahap gazebo di area kampus. Selain itu, Tribuners terjadi pemecahan kaca, perusakan papan informasi, hingga ketegangan dengan petugas keamanan. Berdasarkan hasil identifikasi dari rekaman visual, sejumlah nama disebut berada di lokasi saat kejadian. Di antaranya Ramdhani Chaniago Raham Yamtel, Salman Sombalatu, Asri Tuhahei, kemudian Andi Nurlete, Iqbal Rumagia, Muhammad Zunun Al-Muluk, Basri Zaki Pelupesi, Ibnu Abdillah, Rasya Raditya Rashid, dan Oscar Waikero. Beberapa di antaranya bahkan terlihat jelas dalam video saat melakukan aksi pembakaran. Akibat insiden tersebut, pihak kampus mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 67 juta rupiah. Rektorat Unpati kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan sedikitnya 15 mahasiswa ke polisi. Laporan tersebut dibuat oleh Wakil Rektor 3 Unpati, Nur Aida Kubangun di SPKT Polresta Ambon pada Rabu 4 Maret 2026. Laporan itu tercatat dengan nomor LP-B-240-3 angka Romawi _2026 SPKT Polresta Ambon Polda Maluku. Hingga kini publik masih menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Lambannya penanganan meski bukti visual telah beredar luas memicu pertanyaan terkait keseriusan penegakan hukum. Kasus ini juga menjadi perhatian karena terjadi di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman dan untuk dialog pertukaran gagasan, bukan justru berujung pada aksi anarkis. Dengan belum dipenuhinya panggilan penyidik oleh para terlapor, tekanan terhadap aparat kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini dipastikan akan terus menguat.